Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bertemu lagi kita pada pagi hari ini di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Pada minggu ini, minggu awal di bulan Oktober, kita bersyukur bahwa Tuhan sangat memberkati kita. 1 bulan sudah kita lewati, bulan September, dan kita memasuki bulan Oktober, dan ini minggu pertama bagi kita. Kita bersyukur Tuhan tetap baik dan selalu baik, dan baik seterusnya dalam kehidupan keluarga dan pelayanan kita. Karena itu pada pagi hari ini mari saya mengundang kita semua, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dimanapun mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkanlah hatimu dan persiapkanlah dirimu untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini di mana Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami bisa mempersiapkan diri kami di hari perhentian ini untuk duduk dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Berikan kepada kami fokus dan konsentrasi saat firman Tuhan disampaikan bagi kami. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau duduk mendengar dan diajar oleh firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya. Kendalikan dalam pimpinan Allah Roh Kudus setiap ucapan dan pikiran. Sehingga pesan Tuhan bagi kami yang disampaikan pada pagi hari melalui firman-Mu akan berguna bagi kami dan kami mengerti pesan itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Pada bulan Oktober biasanya kita akan belajar di mana bulan ini sering dikatakan oleh semua gereja yang berbicara bahwa ini adalah bulan-bulan reformasi. Bulan Oktober itu adalah bulan reformasi, di mana reformasi terjadi dalam diri seorang pemuda yaitu Martin Luther dan menjadikan gerakan itu sampai hari ini diperingati oleh seluruh gereja Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak akan berbicara itu, nanti kita akan dalam minggu-minggu ke depan akan belajar tentang firman Tuhan bagian-bagian itu. Dan saya mengingatkan kembali pada bulan September yang lalu, 4 minggu kita belajar tentang logo gereja kita. Dan kita belajar tentang pemahaman yang benar. Sekarang ketika kita melihat logo gereja kita, kita melihat di sana ada salib, ada bejana pembasu, ada buli-buli di sana, ada mahkota di sana. Dan saya percaya bahwa kita semua ketika kita melihat itu, kita tahu sekarang Yesus Juru Selamat, Yesus pengudus kita, Yesus penyembuh kita, dan Yesus Raja yang akan datang. Itulah dari logo yang 1 bulan yang lalu kita sudah pelajari dan setiap minggu kita sudah diajar. Pemahaman teologis, filosofis di dalam logo itu sudah kita mengerti. Pada saat ini mari kita, dalam bulan ini kita belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus, yaitu bertumbuh dalam segala arah di sana. Kita akan belajar bagaimana kita bertumbuh ya di dalam Kristus. Dan setiap minggu nanti kita akan belajar. Tema kita dalam fokus kita bulan ini, sekali lagi saya mengulanginya, adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini dan minggu pertama di bulan Oktober ini kita belajar dengan tema kita adalah bertumbuh dalam segala arah. Sekali lagi tema bulanan kita bertumbuh dalam Kristus, dan tema minggu pertama kita ini adalah bertumbuh dalam segala arah. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya mengulanginya, nats firman Tuhan sebagai dasar daripada pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu dikatakan di sana, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Janji pemeliharaan Tuhan dikatakan kepada orang-orang Kristen yang dikatakan di sana adalah janji yang pasti
kemanapun kita pergi, janji itu pasti. Dan janji berkat itu mengikuti dan berada kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari perhatikan senakan menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Seperti saya katakan, tema kita bertumbuh dalam segala arah dikatakan di sana, tema kita. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah, sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Dimulai dari hari pertobatan kita. Sekali lagi, yang perlu untuk kita renungkan ke depan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Dimulai dari hari pertobatan kita. Sejauh mana kita telah mengalami pertumbuhan rohani secara rohani? Apakah kita selama ini menjadi orang Kristen bonsai? Saya menggunakan bonsai. Saya percaya itu merupakan pilihan bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya katakan sudah berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Dan sudah berapa lama kita sudah mengalami pertumbuhan secara rohani? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Namun perlu kita diingat, stagnasi rohani akan kemunduran rohani ini adalah kondisi yang berbahaya. Hati-hati. Ketika kita terjadi stagnasi rohani adalah kemunduran rohani, dan ini juga tanda akan berbahaya bagi kita, di mana kita sedang berada dalam yang terombang-ambing menuju kehancuran kerohanian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pilihan yang tepat adalah menjadikan orang Kristen yang bertumbuh, bahkan kita berada dalam keadaan sulit sekalipun, berada dalam pergumulan hidup sekalipun, kita tetap bertumbuh, kita tetap berakar di dalam Dia, kata firman Tuhan kalau kita membacanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar mereka tetap bertumbuh sekalipun mereka berada dalam kesulitan rohani waktu itu. Saudara, mengapa saya katakan seperti ini? Kita harus tahu mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose. Saudara, di mana maraknya pengajaran sesat, maraknya filsafat-filsafat yang sia-sia disampaikan kepada jemaat waktu itu berada dalam jemaat Kolose. Dikatakan ada pengajaran-pengajaran tentang roh-roh jahat. Bahkan ada aturan-aturan keagamaan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan itu yang terjadi. Diajar, bahkan harus ditaati oleh setiap orang yang ada di jemaat Kolose. Sehingga Paulus mengingatkan mereka. Seperti ini dikatakan di sana dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ayat yang ke-16 dikatakan di sana, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini peraturan-peraturan yang seharusnya tidak ada. Ini hanya pengajaran-pengajaran filsafat, peraturan-aturan budaya yang ada, dijadikan hukum pada jemaat yang seharusnya tidak. Yang harus ditegakkan adalah kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang diajarkan filsafat humanisme, sehingga Paulus mengingatkan jemaat di Kolose waktu itu. Sekali lagi, apa yang membuat Paulus mengingatkan supaya jemaat di Kolose tetap teguh, mereka tetap bertumbuh sekalipun dalam kesulitan hidup mereka bersama dengan Tuhan dalam berjemaat di Kolose. Mari kita perhatikan di sana pengajaran yang dikatakan di sana. Apa yang diajarkan oleh filsafat humanisme waktu itu dikatakan. Yang pertama dikatakan filsafat humanisme mengajar bahwa manusia, alam semesta dan segala sesuatu yang yang terdiri dari zat dan tenaga yang secara kebetulan dan wujudnya sampai sekarang. Bahwa manusia ataupun alam ini terbentuk secara kebetulan. Ini bukan ciptaan Tuhan. Ini pengajaran yang diajarkan, pengajaran filsafat yang diajarkan humanisme pada jemaat yang ada di Kolose. Sehingga terjadi kebimbangan. Yang mana benar firman Tuhan, Taurat, atau pengajaran humanisme ini. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh humanisme sehingga Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose dikatakan. Yang kedua dikatakan humanisme ini mengajarkan tidak mengaku, dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang berkepribadian, tetapi hasil adalah hasil sebuah proses evolusi dikatakan di sana. Jadi manusia itu
tidak diciptakan oleh Allah yang berkepribadian, tetapi proses sebuah evolusi dari yang tidak prosesnya menjadi mungkin yang di teori Darwin itu, humanisme di sana. Saudara yang berkati, ini berbahaya sekali dikatakan Paulus. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh dan tidak ada di dalam Kristus, kalian akan terpengaruh dengan pengajaran. Yang ketiga dikatakan humanisme memiliki pengajaran filsafatnya, menyangkal bahwa Alkitab adalah pernyataan yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Mereka tidak mengakui bahwa firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita pelajari ini bukan pernyataan Allah, ini bukan perkataan Allah yang tertulis. Dia katakan, mereka tidak mengakui. Yang keempat, humanisme dikatakan isinya pengajaran filsafat humanisme yang disampaikan kepada, yang mempengaruhi iman jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan yang keempat, dikatakan di sana, dikatakan paham ini merupakan untuk mengubah atau memperbaiki perilaku manusia melalui apa? Manusia diperbaiki perilakunya, karakternya, kehidupan dia, kepribadian dia diperbaiki oleh apa? Pendidikan, melalui pendidikan. Melalui dikatakan redistribusi, melalui distribusi ekonomi, melalui psikologi modern atau hikmat manusia. Itulah yang bisa memperbaiki karakter kepribadian manusia. Bukan Tuhan, bukan Kristus, bukan firman menurut pengajaran humanisme ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya katakan seperti ini pada pagi hari ini bagi kita? Kita perlu bertumbuh sesuai dengan iman percaya kita di dalam Kristus. Dikatakan filsafat humanisme memulai dengan iblis. Saya katakan tegas sekali. Dengan iblis dan merupakan perwujudan kebohongan iblis bahwa manusia dapat menjadi seperti Allah. Ingat humanisme ketika iblis mempengaruhi Adam dan Hawa, bahwa ketika Hawa memakan buah itu dia akan sama seperti dengan Allah. Disinilah dasar humanisme ini. Mereka membuat bahwa manusia itu bisa setara dengan Allah. Sesungguhnya tidak. Manusia tidak bisa setara dengan Allah. Allah tetap Allah dan kudus. Manusia tidak bisa mampu setara. Tetapi manusia bisa mampu bersama dengan Allah. Bisa hidup bersama dengan Allah. Karena ada Kristus yang menghapus dosa kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita tidak menjaga kesehatan rohani kita hari ini, maka sangatlah mudah terbawa arus. Mungkin jemaat di Kolose waktu itu mereka terpengaruh dengan filsafat ini, pengajaran ini. Tapi akhir-akhir ini, di masa yang ini, filsafat ini juga ada di sini. Tapi dengan cara mereka untuk menggeserkan kepercayaan kita. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, kehancuran. Dan kita hancur dengan pemahaman teologi kita. Karena itu dikatakan kita harus terus dikatakan bertumbuh dalam segala arah adalah tindakan preventif. Yang untuk menghadapi berbagai tantangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kualitas rohani kita sebagai anak Tuhan sangat ditentukan oleh di mana dan bagaimana kita meletakkan dasar pertumbuhan rohani kita. Kuncinya adalah apakah kita telah menerima Kristus Tuhan hari ini dalam hati, dalam hidup kita. Ini kuncinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang menghambat pertumbuhan rohani kita dalam segala arah ini? Sekali lagi, pertanyaan bagi kita semua. Apa yang menghambat pertumbuhan rohani kita dalam segala arah? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dalam segala arah? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, kita harus memiliki dasar untuk bertumbuh dalam segala arah. Dasarnya apa? Mari perhatikan ayat firman Tuhan. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dikatakan di sana. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Ini dalam terjemahan LAI, Alkitab kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan di sana. Saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Hidup bersatu dengan Kristus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada bagian ayat yang ke-6 Rasul Paulus mengingatkan kembali di mana jemaat di Kolose termasuk saya dan saudara hari-hari ini mengenai status kehidupan kita. Dikatakan di sana, yang adalah dikatakan karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika hari ini status saya dan saudara
Bapak Ibu dimanapun mendengar firman Tuhan ini, jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu, statusmu tidak akan tergoncang. Dasarmu sudah dasar yang kuat, dikatakan di sana. Mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada istilah di sana, kamu telah menerima. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan di sana, kamu telah memulai dengan Kristus, Tuhan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ketika kita bertumbuh dengan segala arah dalam Tuhan, karena kita sudah memulainya dengan dasar yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kata tetap di dalam Dia, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan, berjalan dalam Kristus itu berarti ketika seseorang telah memulai hidupnya dengan Kristus, maka hendaknya ia melanjutkan perjalanan rohaninya bersama dengan Kristus selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa saya katakan seperti ini bagi kita? Kita bertumbuh memiliki dasar yang benar untuk bertumbuh dalam segala arah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalannya bagi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana dengan kehidupan rohani kita selama ini? Apakah kita masih tetap berada dalam Kristus? Apakah kita berada di luar Kristus hari ini ketika ada pergumulan hidup kita? Apakah kita sudah bertumbuh dengan benar di dalam Kristus Yesus? Apakah kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam hidup ini? Ini persoalannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan adalah saya dan saudara. Tahu apakah benar kita ini benar-benar sudah menerima Kristus dan berada di dalam Kristus, dan Kristus ada dalam diri kita, dan roh Tuhan ada dalam diri kita, firman Tuhan itu dalam diri kita, dan kita menjadi orang yang bisa bertumbuh dalam segala arah yang menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya membuat pertanyaan bagi kita. Apa saja yang menghambat pertumbuhan rohani kita selama ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dalam segala arah? Yang pertama tadi saya katakan, kita harus memiliki dasar untuk bertumbuh dalam segala arah. Ayat yang ke-6. Yang kedua dikatakan, kita harus mengerti dengan benar arti untuk bertumbuh dalam segala arah. Ayat yang ke-6. Jika kita membaca firman Tuhannya di sana dikatakan kalau kita membaca ayat yang ke-6 tadi, bahwa karena kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam diri kita, maka kita bisa mengerti untuk bertumbuh di dalam segala arah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menggunakan istilah pertumbuhan rohani jemaat yang ada di Kolose seperti pohon yang ditanam dan terus bertumbuh ke arah segala arah, yakni bertumbuh ke bawah, ke atas dan keluar. Ini yang disampaikan oleh Paulus dalam pasal yang kedua ayat yang ke-6. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa artinya bertumbuh di bawah? Dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, artinya sebagaimana fungsi akar bagi sebuah pohon untuk menyerap makanan dan memperkokoh tegaknya pohon tersebut sangat ditentukan oleh akar dan batangnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arti dalam kebenaran ini, jika kita hidup pekristenan kita sampai hari ini mau bertumbuh dengan segala arah yang Tuhan berikan kepada kita secara rohani, akarnya harus kita perkuat di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 kata-kata, kamu sudah menerima. Persoalannya di sini, apakah kekristenan kita sungguh-sungguh menerima Kristus itu dalam diri kita, dan Kristus itu juga menjadi dasar daripada kehidupan kerohanian kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sana, saya katakan tadi, bertumbuh ke bawah dan ke atas dan keluar. Yang kalau kita membaca firman Tuhan ini, dan yang dikatakan di sana, mengapa bisa bertumbuh?
Firman Tuhan merupakan asupan gizi. Dikatakan, asupan gizi menjadi kebutuhan pokok yang harus bertumbuh dan selalu ada dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang membuat dikatakan asupan gizi atau nutrisi firman Tuhan tidak bisa maksimal masuk dalam kehidupan kita? Sekali lagi, apa yang membuat asupan gizi atau nutrisi firman Tuhan tidak bisa maksimal masuk dalam kehidupan kita hari ini? Rasul Paulus dalam firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10 memberi jawabannya. Membuat orang tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Tidak bisa menerima, dikatakan, nutrisi, tidak menerima gizi dengan maksimal dari firman Tuhan itu untuk bertumbuh dalam dirinya. Dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 5 sampai ayat 10, ayat yang ke-5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan, matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu. Yaitu dikatakan karakter apa yang harus dimatikan dalam diri kita. Ini yang Paulus katakan. Matikan karakter-karakter yang dalam dirimu yang membuat engkau tidak bisa mendapat asupan gizi dan asupan makan firman Tuhan yang bisa membuat engkau bertumbuh dengan baik. Apa itu dikatakan di sana yang kita perhatikan? Dimatikan karakter itu. Saudara, jika dikatakan ayat yang ke-8, kita harus membuang yang dimatikan di sana kan, yang dimatikan di sana ayat yang ke-8 kalau kita membaca ayat yang ke-5 juga dikatakan di sana. Apa di ayat yang ke-5? Matikan segala dosa percabulan, dosa kenajisan, dosa dikatakan di sana hawa nafsu, dosa nafsu jahat, dosa keserakan, dan dosa penyembahan berhala. Inilah dosa yang membuat saya dan saudara tidak bisa bertumbuh ke dalam segala arah. Jika hidup kita tidak dalam Kristus dan Kristus tidak ada dalam diri kita, maka dosa inilah yang menjadi karakter kita yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Dosa ini adalah karakter. Ini dosa aktif dikatakan di sana. Dosa percabulan, dosa kenajisan, dosa hawa nafsu, dosa nafsu jahat dikatakan, dosa keserakan, dan dosa penyembahan berhala. Kalau kita membaca ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, supaya engkau menjadi manusia baru dikatakan, kita harus membuang sifat-sifat ini. Jika hari ini Bapak dan Ibu, dimanapun saudara mendengar firman Tuhan ini, baik yang ada di gereja, di rumah, mendengar firman Tuhan ini. Jika sifat ini masih ada dalam dirimu hari ini, saya percaya engkau tidak akan bisa bertumbuh dengan maksimal dengan Tuhan. Sebab asupan nutrisi dan asupan makanan firman Tuhan yang selalu kita dengar tiap hari, itu akan terhambat untuk menumbuhkan yang baik dalam diri kita. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, buanglah semua ini, sifat ini dikatakan, sifat marah. Ini sifat aktif, kata aktif semua. Sifat geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan mendustai. Saudara bayangkan, kalau dosa di atas itu tetap masih dalam dirimu hari ini, bertobat. Itu percabulan dikatakan, dosa kenajisan, dosa hawa nafsu dikatakan, dosa nafsu jahat, dosa keserakan, dan dosa penyembahan berhala. Jika itu masih ada dalam dirimu sampai hari ini, Kristus tidak ada dalam diri saudara. Perlu pertobatan total. Perlu pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Barulah engkau bisa bertumbuh dalam segala arah. Saudara, Paulus bukan main-main mengingatkan jemaat di Kolose. Jika ini masih ada dalam dirimu sekarang sebagai engkau mengakui bahwa engkau milik Tuhan, Yesus Kristus dalam dirimu, tetapi sifat ini masih ada, Kristus tidak ada dalam dirimu. Firman Tuhan tidak bekerja dengan maksimal dalam dirimu, saya dan saudara. Sifatnya, karakternya kan sifat pemarah. Sifat apa dikata? Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jika kata-kata kotor yang tidak terkontrol dalam hidup kita, jangan katakan itu ya habit kita, kebiasaan kita. Oh, itu tidak bisa dihilang, itu sudah kebiasaan. Bertobat. Itu pekerjaan iblis yang tidak engkau bisa akui dan tidak singkirkan. Iblis menjatuhkan kerohanianmu di tempat dengan kata-kata itu. Jika kata-kata sering, kata kotor keluar dari mulut. Saudara, mengapa saya tegas katakan ini? Kadang kita hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan pun
Saya yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan ini harus mewaspadai diri. Mengapa? Firman Tuhan ini harus saya serap. Ini mengajar dan mendidik saya dulu. Itu sebabnya saya hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berkata, jangan asal ngomong. Sebab ketika engkau berbicara itu menjadi habit. Yang habitmu, menjadi kebiasaan hidupmu. Kalau itu menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter kepribadianmu. Dan itu menjadi hidupmu. Dan tidak ada Tuhan dalam diri kita. Sekalipun kita jadi orang Kristen. Sebab apa? Selalu kata-kata ini muncul. Ini yang menghambat kita untuk tidak bertumbuh dengan maksimal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertumbuh ke atas dikatakan Rasul Paulus. Kalau kita baca ke-6 dikatakan di sana. Dan dibangun di atas dia. Pertumbuhan ke atas sebuah pohon sangat dipengaruhi oleh asupan makanan yang diterimanya. Jika pohon itu memiliki akar yang baik dan kuat sehingga mampu menyerap gizi makanan yang sehat, maka batangnya akan kokoh dan daunnya menjadi rindang. Saudara, ini gambaran yang Paulus buat. Jika dasar kekristenan kita tidak di dalam Kristus, maka nutrisi makanan, asupan makanan yang kita terima selama ini, itu tidak akan bisa memuatkan kita. Tapi kita sedang gampang, dengan mudah terombang-ambing. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam ayat ke-6. Karena itu kamu sudah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita. Karena itu hiduplah di dalam Dia. Apakah Kristus ada dalam diri kita hari ini? Rasul Paulus berkata, dikatakan, dan dibangun di atas dia, berarti kekuatan karakter Kristen sangat dipengaruhi oleh kualitas firman Tuhan yang kita terima selama ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi persoalannya bagi kita, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita selama ini? Apakah kita telah membangun kehidupan rohani kita berdasarkan karakter Kristus? Jika kita tidak membangun kehidupan rohani kita berdasarkan karakter Kristus, saya percaya kita adalah orang Kristen yang mudah dan gampang diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran filsafat dunia ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertumbuh keluar, bagian yang ketiga dalam poin yang kedua dikatakan. Bertumbuh, Paulus dikatakan keluar. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur, dikatakan di sana. Bertumbuh keluar adalah buah yang dihasilkan dari pertumbuhan ke bawah dan pertumbuhan ke atas. Jika batang sebuah pohon kokoh, akarnya kokoh, nutrisinya cukup, dikatakan di sana. Batangnya juga, dan dia akan menghasilkan buah. Buahnya bukan dirasakan oleh pohon itu, dinikmati oleh pohon tersebut, tetapi dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Demikian juga kehidupan kekristenan kita pada pagi hari ini. Sekalipun kita menjadi orang Kristen, menurut kita, penilaian kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen, tapi orang tidak merasakan kebaikan, tidak merasakan kehidupan kekristenan Kristus dalam diri kita. Bisa jadi kekristenan kita, saya katakan tadi, kita belum menerima Kristus. Karakter manusia duniawi itu masih ada dalam diri kita, membuat kita tidak bertumbuh dengan maksimal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang baik, sehat dan baik. Buah ini dapat dinikmati oleh orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kata melimpah dalam firman Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca dikatakan menunjukkan lebih dari penuh. Orang bisa merasakan kehidupan kekristenan kita sampai hari ini. Dan kuasa firman itu, kuasa Tuhan itu selalu terpancar dari kehidupan kita. Karena kita sudah menerima Kristus. Karena kita sudah meninggalkan kehidupan manusia lama kita. Kita telah memasukkan kehidupan karakter Kristus dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dikatakan mengingatkan supaya orang Kristen perlu mewaspadai bahwa hambatan terbesar untuk bertumbuh dalam segala arah itu bukan hanya dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri merupakan penghambat utama
yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan maksimal bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan tunggu, dikatakan di sana, jangan tunggu kita harus jatuh terlebih dahulu, baru kita mulai dengan pemulihan. Jangan sampai jatuh sebelum kita hancur. Mari pulihkan diri dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan ditandai dengan perubahan karakter hidup, yaitu karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Jika dulu kita hidup mengikuti duniawi, maka sekarang kita hidup berdasarkan firman Tuhan sebagai manusia baru yang memiliki karakter Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita selama ini? Apakah saudara mengalami pertumbuhan rohani mulai dari hari pertobatan saudara hingga hari ini? Sungguh-sungguh masih tetap berada di dalam Kristus? Apakah yang menghambat sehingga saudara tidak bisa bertumbuh dengan maksimal di dalam segala arah di dalam Kristus? Bisa jadi itu tadi kalau kita membaca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 10. Ada karakter manusia lama kita masih ada dalam diri kita. Apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai sumber kekuatan untuk bertumbuh? Ini yang tahu hanya saya dan saudara. Mengapa kita tidak bisa bertumbuh secara rohani dengan baik? Bisa jadi Kristus tidak dalam diri kita. Perlu pertobatan, perlu pemulihan oleh Tuhan. Saya dan saudara harus dipulihkan. Baru kuasa firman itu bisa bekerja. Baru kuasa Roh Kudus bisa bekerja dalam diri saya dan saudara. Baru firman Tuhan itu bisa membawa perubahan baru dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk bisa bertumbuh dengan maksimal, kuncinya adalah rajin berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukan perintah Tuhan dengan benar. Ini kuncinya untuk bertumbuh dalam segala arah. Saya percaya saya dan saudara ada dimanapun berada hari mendengar firman Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hatimu dan firman ada dalam hidupmu dan karakter manusia lama sudah engkau singkirkan dari hidupmu, engkau akan bertumbuh dengan maksimal dan menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan seumur hidupmu. Haleluya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah Kristus ada dalam diri kita? Apakah Kristus juga ada dalam diri saudara hari ini? Jika Kristus ada dalam diri saudara, maka yang lama itu akan pergi. Yang baru dari Tuhan selalu baru ada dalam diri kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus bertumbuh dalam segala arah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kami harus tahu dasar pertumbuhan kami. Kami berada dalam Kristus. Kami harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami harus menempatkan Kristus dalam diri kami, hidup kami. Baru kami bisa bertumbuh dengan maksimal di hadapan Tuhan. Kami juga harus menyingkirkan manusia lama kami. Dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa fitnah, dosa-dosa ke hawa nafsu dalam diri kami. Kami mau bertobat Tuhan. Jika itu masih ada, Tuhan tolong kami. Pulihkan kami. Ampuni kami. Jika selama ini ada sifat dalam karakter kami, pemarah, iri hati, dengki dengan orang lain, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kami, bahkan kami menyembah berhala, Tuhan tolong ampuni kami. Kami mau menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami, yang membuat kami bertumbuh setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.